Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Zayu berharap teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang teman-teman lihat, di situ ada 4 gambar yang menunjukkan hidup rukun. Gambar yang pertama menunjukkan hidup rukun di rumah. Yang kedua menunjukkan hidup rukun bersama teman bermain. Kemudian gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun di sekolah. Dan yang keempat adalah hidup rukun di masyarakat. Jadi, kita akan belajar 4 subtema di tema 1 ini. Nah, mari teman-teman kita lanjut ke pembelajaran 1 subtema 1. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Komang adalah buah hati dari kedua orang tuanya. Komang senang membantu ibu merapikan peralatan. Komang juga senang membantu ayahnya saat berkebun. Orang tuanya sangat sayang kepada Komang. Komang juga memiliki banyak teman. Hal ini karena Komang senang membantu dan bertutur kata santun. Komang adalah anak yang rendah hati. Adakah kata yang kalian tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Tadi ada kata murah hati, buah hati, dan rendah hati. Apa sih yang dimaksud dengan murah hati, buah hati, dan rendah hati? Nah, teman-teman, kata murah hati, buah hati, dan rendah hati adalah kata-kata ungkapan. Lalu, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Jadi, ungkapan itu memiliki arti, teman-teman. Jadi, setiap ungkapan memiliki arti ya. Nah, ungkapan yang pertama tadi ada kata murah hati. Apa itu kata murah hati artinya? Nah, murah hati itu artinya adalah suka memberi atau dermawan. Jadi, orang yang suka memberi atau dermawan, kita gunakan ungkapannya adalah murah hati. Ungkapan yang kedua ada kata buah hati. Apa sih artinya buah hati? Buah hati itu bukan berarti hati kita ada buahnya, teman-teman. Nah, buah hati itu artinya anak atau anak kesayangan. Kemudian yang terakhir ada kata rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Rendah hati itu artinya tidak sombong. Jadi jika ada anak yang tidak sombong, dia adalah anak yang rendah hati. Nah, begitu teman-teman. Jadi setiap ungkapan memiliki arti. Di sini Zayu mempunyai kalimat yang di dalamnya berisi ungkapan. Yang pertama adalah Dedi adalah anak yang murah hati. Artinya apa? Artinya adalah Dedi adalah anak yang suka memberi atau dermawan. Karena murah hati itu artinya adalah suka memberi atau dermawan. Kemudian yang kedua adalah Komang adalah buah hati kedua orang tuanya. Artinya adalah Komang adalah anak dari kedua orang tuanya. Nah, arti buah hati itu adalah anak. Bisa juga arti dari buah hati adalah anak kesayangan. Dan contoh yang ketiga adalah Komang adalah anak yang rendah hati. Artinya adalah Komang adalah anak yang tidak sombong. Karena di sini rendah hati artinya tidak sombong. Jadi ungkapan itu
bukan arti sebenarnya. Nah, ungkapan itu memiliki arti yang lain. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dengan Komang. Nah, teman-teman diminta untuk melengkapi percakapan tersebut. Ibu berkata, "Komang, ibu mempunyai hadiah untuk kamu." Nah, kira-kira teman-teman, Komang akan menjawab apa ya? Bisa jadi Komang akan menjawab, "Alhamdulillah, aku mendapatkan hadiah dari ibu." Nah, mungkin jawaban Zaayu dengan teman-teman berbeda. Teman-teman boleh melengkapinya dengan kata-kata teman-teman sendiri. Komang menyimpan buku hadiah dari ibu di rak buku. Perhatikan susunan buku di rak buku. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di rak tersebut? Bagaimana agar kita mudah untuk menghitungnya? Nah, apakah teman-teman mempunyai buku bacaan? Coba hitung berapa buku bacaan teman-teman di rumah. Komang mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan itu sama dengan 10 buah. Jika ada 5 kelompok, maka jumlah bukunya ada 50-an atau 50. Di sini ada 5 tumpuk buku. Nah, setiap tumpuknya berisi 10 buku. Jadi, jika ada 5 tumpuk buku, maka jumlahnya adalah 50 buku. Lalu, ada satu tumpukan buku yang berisi 7 buah. Maka, banyak bukunya adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi, banyaknya buku ada 57. Di sini ada 7 tumpuk buku, yang setiap tumpuknya berisi 10 buku. Jika ada 7 tumpuk buku, maka jumlahnya ada 70 buku. Kemudian di tumpukan yang lain, ada 7 buah buku. Nah, banyak buku keseluruhannya adalah 70 ditambah 7 sama dengan 77. Sekarang teman-teman perhatikan lagi buku-buku yang ada di rak buku. Buku-buku di rak buku dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di sini ada 10 tumpuk buku. Jika satu tumpuk bukunya berisi 10, maka jika ada 10 kelompok buku, maka ada 100 buah buku. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu buah kubus itu dianggap satu satuan. Jika yang di sebelahnya, kubus yang panjang, kubus satuan berjumlah 10, maka digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi, jika kubusnya hanya 1, maka dianggap satu satuan. Dan jika kubusnya 10, maka dianggap 1 puluhan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah kubus puluhan. Jika kubus puluhan berjumlah 10, maka dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Nah, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100 buah. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kubus di bawah ini ada 8 satuan. Nah, kalau kubus di bawah ini ada berapa ya teman-teman? Ingat-ingat, satu deret kubus itu tadi 1 puluhan yang berisi 10 buah kubus. Jadi jika ada 2 deret, maka jumlahnya ada berapa? Ya, tepat sekali. Jumlahnya ada 20 buah atau 2 puluhan. Nah, sekarang yang ini. Ini tadi adalah kubus ratusan. Jika ada 1, berarti jumlahnya 100. Nah, jika ada 2, berarti jumlahnya ada 200 buah. Yuk, sekarang kita ke latihan supaya teman-teman lebih memahami. Di sini ada 1 kubus ratusan, yaitu jumlahnya 100, ditambah
kubus puluhannya ada 40. Kemudian ditambah dengan kubus satuannya 5. Jadi berapa banyak seluruh kubusnya? Banyak kubus seluruhnya ada 145. Menulisnya 145, dibacanya 145. Nah, di sini soal nomor 1 adalah sudah ada kubus dari ratusan, puluhan, dan satuan. Di kubus ratusannya ada 100 dan di kubus puluhannya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 70 dan di kubus satuannya ada 8 satuan. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8, hasilnya adalah 178 atau dibaca 178. Jadi banyaknya kubus ada 178, dibacanya 178. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di situ sudah ada ratusan, puluhan, dan satuan. Di bagian ratusannya ada 100, kemudian ditambah 70-an, ditambah 1 satuan. Hasilnya adalah 171, ditulis dengan 171. Jadi banyaknya kubus ada 171, dibacanya 171. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Di sini ada angka 145. Cara membacanya bukan 145 ya teman-teman. Kita membacanya karena angka 1 itu menempati nilai ratusan, angka 4 menempati nilai puluhan, dan angka 5 menempati nilai satuan, maka dibacanya adalah 145. Nah, selanjutnya ada angka 205. Bagaimana cara membacanya? Angka yang menempati nilai ratusan adalah angka 2. Angka yang menempati nilai puluhan di situ ada 0. Angka yang menempati nilai satuan ada 5. Jadi, dibacanya adalah 205. Loh, di mana puluhannya? Karena puluhannya 0, maka puluhannya tidak dibaca. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, Komang gemar membaca buku. Ia membaca berbagai macam jenis buku. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada juga buku nyanyian. Nah, di buku nyanyian Komang ada lagu yang berjudul Ruri Abangku ciptaan Ate Mahmud. Mari kita bernyanyi bersama. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Nah teman-teman, lagu Ruri Abangku ini ada yang dinyanyikan dengan nada panjang dan pendek. Nah, tanda yang di atas untuk bunyi pendek, kemudian tanda yang di bawah untuk bunyi panjang. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat mana saja yang harus dibunyikan panjang dan yang harus dibunyikan pendek. Nah, teman-teman bisa melihat di situ pada lagu Ruri Abangku sudah diberi tanda panjang dan pendek. Jadi teman-teman mudah untuk melihat dan untuk mencoba menyanyikannya. Nah, teman-teman bisa mencoba bernyanyi bersama ayah bunda, bersama kakak, bersama adik di rumah dengan penuh semangat dan ceria. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, tematik tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Semoga teman-teman selalu semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Zaayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.